Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Yana akan menerangkan tentang surat Al-Ma'un. Tentu anak-anak masih ingat tentang surat Al-Ma'un. Sebelumnya, Pak Yana akan membacakan dulu tentang surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak-anakku semua, dalam surat Al-Maun ini ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, surat Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makki. Al-Ma'un sendiri diambil dari ayat ke-7 yang mempunyai arti barang-barang yang berguna. Kandungan isi dalam surat Al-Ma'un yang pertama yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik di sini adalah menyakiti. Tidak menyakiti, tidak menyayangi, tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari, tidak memperhatikan pendidikannya. Anak yatim sendiri adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Sehingga anak yatim tersebut tidak mempunyai tempat berkasih sayang terhadap orang tuanya. Sehingga kita harus ikut prihatin dengan cara menyayangi mereka. Sehingga janganlah kita sampai berbuat jahat terhadap anak-anak yatim di sekitar kita. Pokok yang kedua dalam surat Al-Ma'un yaitu orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tentu di sekitar rumah anak-anak pasti ada orang miskin. Apakah anak-anak suka memberi bantuan? Seperti halnya anak-anak yatim, orang-orang miskin juga membutuhkan bantuan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menolong orang yang miskin akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan akhlak yang baik. Pokok ayat yang ketiga yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam dan termasuk dalam rukun Islam. Orang-orang yang mengulur-ulur waktu sholat juga dianggap lalai. Apalagi orang yang mengaku Islam tetapi tidak mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam orang-orang yang sholat tetapi selalu lalai dan tidak khusyuk dalam sholatnya. Serta orang yang melakukan sholat karena ingin dipuji oleh orang lain, pamer dengan memasukkan mereka ke neraka wail. Pokok dari surat Al-Ma'un yang keempat yaitu orang yang berbuat riya. Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka ingin dipuji dan dilihat orang lain. Orang yang riya mengerjakan sholat hanya karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Seperti ingin dipuji ayah, ibu, kakak, adik, maupun teman. Sholat harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu
enggan menolong atau memberikan bantuan. Mereka mempunyai kemampuan baik harta maupun tenaga dan pikiran, tetapi tidak mau membantu maupun menolong orang-orang yang membutuhkan, termasuk salah satu ciri pendusta agama. Oleh karena itu, selagi kita mampu, bantulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam surat Al-Maun itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghardik, menyakiti anak-anak yatim piatu, lalai dalam sholat, berbuat riya, dan sebagainya. Sehingga anak-anakku semua harus bisa ulur tangan, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.